Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Laila Tinima Azara dengan NPM A1A024055 dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai materi keterampilan membaca. Dosen pengampu mata kuliah keterampilan membaca yaitu Bapak Dr. Nurmanzah, MPD. Baiklah, langsung saja pada pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan hakikat keterampilan membaca, tujuan membaca, dan aspek-aspek membaca. Saya mengutip dari pendapat Henry Guntur Tarigan, hakikat membaca diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis melalui media tulisan. Proses ini tidak hanya melibatkan pengenalan huruf dan kata, tetapi juga pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam teks. Adapun tujuan membaca yaitu menurut Puji Santoso, tujuan membaca yaitu yang pertama, menghubungkan pengetahuan. Tujuan membaca adalah menghubungkan pengetahuan baru dengan skema yang sudah ada dalam pikiran seseorang, sehingga membantu dalam pemahaman informasi. Yang kedua yaitu mendapatkan informasi. Membaca bertujuan untuk mencari dan memperoleh informasi, memahami makna bacaan, serta menjawab pertanyaan yang muncul dari teks. Hal ini termasuk memahami ide pokok dan fakta-fakta penting dalam bacaan. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan. Membaca merupakan keterampilan yang melibatkan proses kognitif kompleks. Tujuan ini mencakup kemampuan untuk mengevaluasi, membandingkan, dan mengklasifikasikan informasi dari teks. Yang keempat yaitu peningkatan kecerdasan. Membaca berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan dan memperdalam penghayatan ilmu. Dengan membaca secara rutin, seseorang dapat memperluas wawasan dan pengetahuannya. Aspek-aspek membaca. Adapun aspek-aspek membaca menurut Henry Guntur Tarigan mengemukakan beberapa aspek penting dalam keterampilan membaca yang mencakup berbagai dimensi proses membaca. Yang pertama yaitu aspek sensori, kemampuan untuk memahami simbol-simbol tertulis. Yang kedua yaitu aspek perseptual, kemampuan menerjemahkan apa yang dilihat sebagai simbol atau kata. Yang ketiga yaitu aspek sekuensial, kemampuan mengikuti pola urutan, gramatikal teks, dan logika. Yang keempat yaitu aspek asosiasi, mengetahui hubungan antara bunyi dan simbol serta antara kata-kata. Yang kelima yaitu aspek pengalaman, mengaitkan kata-kata dengan pengalaman pribadi untuk memberikan makna. Aspek yang keenam yaitu aspek berpikir, menghasilkan evaluasi dan inferensi dari materi yang dibaca. Aspek yang ketujuh yaitu aspek belajar, mengetahui apa yang telah dipelajari dan mengaitkan dengan fakta dan gagasan. Aspek yang kedelapan yaitu berkaitan dengan aspek pembaca yang mempengaruhi keinginan untuk membaca. Soal yang kedua yaitu uraikan perbedaan antara membaca intensif dan membaca ekstensif. Membaca intensif dan membaca ekstensif merupakan dua metode yang berbeda dalam proses membaca, seperti yang dijelaskan oleh Iswara Rintis Purwantara dalam bukunya yaitu Seni Membaca. Membaca intensif merupakan teknik membaca yang dilakukan dengan ketelitian dan seksama untuk memahami teks secara mendalam. Hal ini biasanya diterapkan dalam konteks akademi atau studi mendalam. Sedangkan membaca ekstensif yaitu teknik yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara luas tanpa perlu memahami secara detail, seringkali digunakan untuk hiburan atau mendapatkan gambaran umum. Soal yang ketiga yaitu jelaskan hakikat dan manfaat skemata dalam membaca sebagai pembaca, guru, dan siswa. Hakikat dan manfaat
skemata dalam membaca sebagai pembaca, yaitu membaca adalah proses yang melibatkan kemampuan visual dan kognisi untuk memahami makna dari teks yang dibaca. Hal ini mencakup pengenalan kata, pemahaman konteks, dan interpretasi informasi. Membaca melibatkan interaksi antara pembaca dan teks, di mana pembaca tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolah dan memberikan makna berdasarkan pengetahuan serta pengalaman mereka sebelumnya. Hakikat dan manfaat skemata dalam membaca sebagai seorang guru, yaitu membaca adalah kegiatan kompleks yang melibatkan pemahaman simbol-simbol grafis atau huruf dan mengubahnya menjadi makna. Hal ini melibatkan keterampilan berpikir, mengenal kata, dan interpretasi. Keterampilan membaca merupakan fondasi bagi pembelajaran di semua mata pelajaran. Kemampuan ini sangat penting untuk keberhasilan siswa dalam memahami materi pelajaran. Manfaatnya yaitu, dengan membaca, guru dapat memperoleh pengetahuan mereka tentang metode pengajaran, teori pendidikan, dan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan. Membaca membantu guru dalam menyusun materi ajar yang lebih menarik dan relevan, sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Hakikat dan manfaat skemata dalam membaca sebagai siswa. Membaca adalah kegiatan kompleks yang melibatkan pengenalan huruf, kata, dan kalimat, serta pemahaman makna dari teks yang dibaca. Hal ini mencakup aktivitas mental yang memerlukan konsentrasi dan kemampuan berpikir kritis. Siswa tidak hanya menangkap informasi secara literal, tetapi juga diharapkan dapat memahami makna tersirat dan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Manfaatnya yaitu membaca membantu siswa untuk memahami materi pelajaran dengan baik. Kemampuan membaca yang baik memungkinkan siswa untuk menyerap informasi secara efektif dan berdampak pada prestasi akademik mereka. Soal yang keempat yaitu jelaskan hakikat dan jenis membaca pemahaman berdasarkan tingkatannya. Menurut Abidin pada tahun 2012, membaca pemahaman yaitu proses sungguh-sungguh yang dilakukan pembaca untuk memperoleh informasi, pesan, dan makna yang terkandung dalam sebuah bacaan. Jenis membaca pemahaman berdasarkan tingkatnya menurut Brands dan kawan-kawan pada tahun 1996. Yang pertama yaitu membaca pemahaman literal, yaitu kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara eksplisit atau tersurat dalam teks. Yang kedua yaitu membaca pemahaman tingkat tinggi. Yang pertama pemahaman interpretif atau inferensial, yaitu kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara tidak langsung atau tersirat dalam teks. Yang kedua pemahaman kritis, yaitu kemampuan mengevaluasi materi teks. Yang ketiga yaitu pemahaman kreatif, yaitu kemampuan untuk mengungkapkan respon emosional dan estetis terhadap teks yang sesuai dengan standar pribadi, kognitif, imajinatif, estetis, dan standar profesional. Soal yang kelima yaitu jelaskan hakikat, tujuan, teknik, dan langkah-langkah membaca kritis pada berbagai teks. Hakikat membaca kritis, menurut Henry Guntur Tarigan, membaca kritis yaitu suatu proses membaca melalui kegiatan berpikir kritis secara mendalam, mulai dari kegiatan analitik, sintetik, dan evaluatif sehingga menemukan kebenaran yang disampaikan oleh penulis dari teks tersebut. Tujuan membaca kritis menurut Henry Guntur Tarigan yaitu yang pertama, memahami maksud penulis. Yang kedua, memahami makna teks secara mendalam dengan proses berpikir kritis. Yang ketiga, yaitu menilai penyajian penulis. Yang keempat, meningkatkan minat membaca serta berpikir kritis. Teknik membaca kritis menurut Sultan dan Dalman yaitu yang pertama, pemahaman literal atau memahami makna tersurat atau makna tekstual. Yang kedua, menyusun ulang bahan bacaan. Yang ketiga, memahami makna bacaan secara tersurat atau secara kontekstual. Yang keempat, melakukan evaluasi. Langkah-langkah membaca kritis yaitu yang pertama, memahami judul teks bacaan. Yang kedua, mengetahui tujuan membaca teks.
Yang ketiga, memiliki pengetahuan dasar tentang topik yang akan dibaca. Yang keempat, memahami sistematika dan struktur bacaan. Yang kelima, membaca teks secara teliti. Yang keenam yaitu melakukan skimming pada kalimat awal atau akhir di tiap paragraf. Yang ketujuh, mengidentifikasi argumen yang disampaikan penulis. Yang kedelapan, mencatat pokok-pokok penting berdasarkan pemahaman isi bacaan. Yang kesembilan, mengkaji sumber referensi yang dirujuk penulis. Yang kesepuluh, membuat pernyataan kepada penulis setelah membaca teks. Yang ke-11, memberikan bacaan secara menyeluruh, baik isi, gaya bahasa, format, ataupun bentuknya. Dan yang ke-12 yaitu membuat kesimpulan. Soal yang ke-6 yaitu uraikan perbedaan model membaca bottom up, top down, dan interaktif. Perbedaan dari ketiga model membaca tersebut yaitu model membaca bottom up, proses membaca dimulai dari pengenalan elemen terkecil seperti huruf dan kata yang kemudian digabungkan untuk membentuk makna keseluruhan teks. Kemudian model membaca top down, proses membaca dimulai dari pengetahuan dan pengalaman pembaca yang digunakan untuk membuat prediksi tentang makna teks. Model yang ketiga yaitu membaca interaktif. Model ini menggabungkan elemen dari kedua pendekatan sebelumnya yaitu bottom up dan top down dalam proses membaca. Soal yang ketujuh yaitu jelaskan sintak atau langkah-langkah metode membaca dengan SQ 3R. Yang pertama yaitu survei. Survei dilakukan dengan membaca singkat seluruh organisasi buku. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menelusuri daftar isi untuk mendapatkan keseluruhan organisasi buku. Langkah yang kedua yaitu membaca kata pengantar untuk mengetahui permasalahan utama dalam buku. Langkah yang ketiga yaitu melihat organisasi bab secara sekilas. Yang kedua, membuat pertanyaan. Pada teknik SQ3R dilakukan setelah menyelesaikan tahap survei. Pembaca kini memiliki awalan ide mengenai bacaan selanjutnya. Tujuan dari bagian pertanyaan ini adalah untuk mengetahui setiap detail dari bahan bacaan. Yang ketiga yaitu membaca. Bagian ini adalah tahap menjawab pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya. Ada 5 tahap dalam membaca yaitu yang pertama, cari jawaban dari pertanyaan di tahap sebelumnya. Yang kedua, baca ulang petunjuk gambar, grafik, kalimat, garis bawah. Yang ketiga, kurangi kecepatan membaca saat menemukan bagian sulit. Yang keempat, bila perlu, ulangi membaca jika belum paham. Yang kelima, buat kata kunci dari setiap bagian. Yang keempat, rekal. Dalam tahap ini, setelah menyelesaikan membaca dan menjawab pertanyaan, maka diminta untuk menulis kembali dengan kalimatnya sendiri setiap informasi yang sudah didapatkan. Yang kelima yaitu review atau ulasan. Kegiatan review meninjau kembali teks yang sudah dibaca sehingga memperjelas dan mengingat pemahaman terhadap teks atau cerita. Ada 3 tahapan dalam mereview sebuah cerita. Yang pertama yaitu pahami bacaan secara menyeluruh. Yang kedua, kumpulkan semua jawaban. Yang ketiga, kembali lagi untuk memeriksa dan mengevaluasi jawaban apakah sudah benar. Soal yang ke-8 yaitu, menurut Anda, mana yang lebih unggul penggunaan metode membaca SQ3R, DRTA, Quantum Reading, dan Mind Map bagi seorang mahasiswa? Serta berikan alasannya mengapa lebih unggul dibandingkan dengan metode membaca lainnya. Dalam membandingkan metode membaca SQ3R, DRTA, Quantum Reading, dan Mind Map untuk mahasiswa, masing-masing metode memiliki keunggulan tersendiri yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar individu. SQ3R mungkin lebih unggul dalam hal struktur dan keaktifan pembaca, sedangkan DRTA lebih baik dalam pengembangan pemikiran kritis. Quantum Reading menawarkan efisiensi waktu yang penting bagi mahasiswa yang sibuk, sementara Mind Map unggul dalam visualisasi dan kreativitas. Jadi kesimpulannya yaitu pilihan terbaik tergantung pada gaya belajar individu dan konteks materi yang dipelajari. Nah, itu tadi jawaban-jawaban saya dari pertanyaan yang telah Bapak Dr. Nurmansyah MPD berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat
bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Nurmanzah, MPD, yang telah memberikan materi mengenai keterampilan membaca yang sangat jelas dan mudah difahami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.